Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran bimbingan konseling di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materi hari ini kita belajar di kelas 8, materinya adalah dahsyatnya keutamaan bersyukur. Sebelum kita menginjak ke materi, Ibu mau menanyakan nih, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, walaupun tetap belajar di rumah. Oke? Kita menginjak ke materi. Hari ini tema kita adalah dahsyatnya keutamaan bersyukur. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuannya adalah dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah atau oleh Tuhan. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Silakan diamati gambar berikut yang akan Ibu sampaikan di slide berikut. Kita tebak gambar dan persepsi. Ya, silakan diamati. Yang pertama, gambar binatang apa yang Anda lihat? Yang kedua, coba Anda temukan 18 binatang kuda pada gambar tersebut. Apakah betul 18? Ya, silakan diamati ya. Oke, mungkin kalian sambil mengamati, kira-kira ada berapa kuda yang terdapat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, mari kita temukan jawabannya. Gambar kuda ada 18 kepala. Nah, ini kepala kuda nih, 1, 2, 3 yang di lingkar ini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Berarti betul ya, gambar kudanya ada 18. Itu adalah tebak gambar, jadi menunjukkan sampai di mana pendapat kalian. Apakah betul sesuai dengan pendapat kalian gambar tersebut ada 18? Ternyata betul. Oke, kita menginjak ke persepsi. Masihkah kita berkeluh kesah mengingkari nikmat Tuhan? Bahkan karena begitu dahsyatnya keutamaan bersyukur. The Science of Getting Rich ditulis oleh Wallace di tahun 1910. Syukur adalah bab yang terpanjang. Sebagian besar dari mereka memulai hari dengan pikiran dan perasaan syukur. Jika kita perhatikan dari pernyataan di atas, sungguh begitu pentingnya bersyukur, dan bersyukur merupakan sesuatu yang universal untuk semua umat manusia yang ingin meraih kebahagiaan, tidak memandang apakah dia muslim ataupun non-muslim. Jadi bersyukur merupakan suatu daya tarik menarik atas apa yang kita inginkan. Kita diberi nafas pagi ini, bisa sehat, itu sudah merupakan nikmat dari Allah, dari Tuhan, dan patut kita syukuri. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, apa manfaat bersyukur? Apabila kita selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, maka manfaatnya adalah hidup akan dalam keberuntungan, hidup dalam kebahagiaan, memiliki wibawa di mata orang lain, terlihat lebih rupawan, terlihat lebih awet muda dan panjang umur. Itu adalah manfaat dari apabila kita selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan kasih kepada kita. Berikutnya, akibat dan ancaman jika kita tidak mau bersyukur. Pertama, hidup menderita. Jadi hidupnya rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha lebih baik. Kemudian, hidup menjadi selalu sial. Kenapa begitu? Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri, atau pesimis, dan pada orang lain yang ada di sekitarnya, atau yang kita biasa sebut dengan berburuk sangka. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Mengapa mudah terserang penyakit? Karena orang yang tidak pandai bersyukur, maka dia akan mempunyai sifat pemarah, mempunyai sifat iri dengki, selalu berpikir positif, negatif, dan selalu berprasangka negatif pada orang lain, mengakibatkan
hatinya tidak bersih. Nah, karena hatinya tidak bersih, maka itu berimbas pada organ-organ tubuh yang lainnya. Maka bisa timbul penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah di akhirat. Di hari terakhir atau hari di mana kita dikumpulkan di akhirat, nah akan ada siksaan Tuhan yang akan menanti di sana. Kenapa sudah dikasih nikmat tetapi tidak bersyukur, maka Tuhan akan mempertanyakan di sana. Dan kita yang tidak bersyukur akan mempertanggungjawabkannya di sana. Yang terakhir, sebab-sebab kurang bersyukur. Pertama, lalai dari nikmat Tuhan. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun yang khusus, akan tetapi dia lalai. Kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagai orang yang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat, dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan, karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat itu sendiri. Ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seseorang manusia melihat pada orang yang di atasnya, yaitu orang yang lebih dari dirinya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Karena dia akan selalu memandang orang lain lebih dari dia, sedangkan dia selalu beranggapan bahwa dia berkekurangan. Kemudian yang keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia, ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, ataupun tempat tinggal. Nah, dari masa lalu ini mungkin ada orang-orang yang sebagian tidak bisa, istilah sekarang adalah tidak bisa move on. Jadi dia selalu mengingat masa suram-suram itu. Akhirnya dia lupa akan cara bersyukur itu seperti apa. Nah, itu adalah materi tentang keutamaan bersyukur. Semoga dengan adanya materi ini, anak-anak sekalian lebih pandai bersyukur, lebih pandai menikmati pemberian Tuhan, pemberian Allah, lebih bisa merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Misalnya, merawat sehat. Nah, merawat sehat itu penting. Apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Kita harus tetap sehat, ya kan? Caranya tidak terlalu sulit untuk sehat itu. Yang penting adalah pola makannya harus baik, pola istirahat harus baik, cara berpikir harus positif. Nah, itu yang penting yang harus kita laksanakan. Dan tidak lupa untuk berolahraga supaya fisik juga tetap bisa terjaga, gitu ya. Baiklah, ini adalah materi yang bisa Ibu sampaikan. Berikutnya silakan dipahami ulang, silakan dilihat ulang videonya. Nanti akan Ibu share soal-soal untuk materi ini di Google Form. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi anak-anak.